Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, berkat karunia dan kasih sayang Allah, kita kembali dipertemukan dalam bulan suci yang mulia, yakni bulan Ramadan 1441 Hijriah. Salawat teriring salam, marilah terus kita sampaikan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah di jalannya. Amin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, pada program Banua Learning by Sharing, untuk mengkaji kembali tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Mari kita simak kembali firman Allah berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Dalam surah lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang bisa menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Subhanallah, ada pesan tersurat yang sangat jelas Allah sampaikan melalui firman Allah yang saya bacakan tadi. Pertama, bahwa Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kedua, Allah ingin menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah, sungguh beruntung hamba-hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah muliakan ia dengan ilmu tersebut. Sangatlah berbeda orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu dengan ilmunya bisa menjadikan seluruh gerak-gerik langkahnya, seluruh aktivitasnya menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, maka kegiatannya hanyalah menjadi rutinitas yang tak bermakna. Sebagai contoh, ada dua orang yang sama-sama makan, tapi orang yang berilmu dia awali dengan doa, dia akhiri juga dengan doa. Dia niatkan dengan makanan itu agar ia semakin kuat untuk beribadah kepada Allah, maka tentu
aktivitas itu menjadi ibadah. Berbeda dengan yang hanya makan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Ada dua orang yang tidur. Orang yang berilmu memulai tidurnya dengan doa, memulai tidurnya dengan mengambil wudhu, sehingga ketika ia tidur maka itu menjadi ibadah. Maka benar sekali bahwa dikatakan setan itu lebih takut pada orang yang alim daripada seorang ahli ibadah. Mengapa? Kalau seorang yang alim tidurnya itu bernilai ibadah, sedangkan orang yang ahli ibadah saja dalam aktivitas ibadahnya bisa bernilai dosa. Mengapa? Seperti contoh orang yang niat berbuat baik tetapi dalam hatinya ia ingin mendapatkan pujian khalayak, maka hal itu yang tampaknya adalah hal baik, namun karena terperangkap oleh tipu daya setan bisa jadi menjadi dosa bagi orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam suatu majlis bersama sahabat, ia mengatakan bahwa perbedaan orang yang alim dan orang yang ahli ibadah seperti saya, kata Rasulullah, dengan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. A'udzubillah. Sahabatku dimanapun Anda berada, orang yang berilmu akan sangat memungkinkan sekali bahwa tak ada yang keluar dari lisannya kecuali hal yang bermanfaat, karena ia berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Saudaraku seakidah yang dirahmati oleh Allah, seorang mufassir, Fakhruddin Ar-Razi, ketika menjelaskan tentang ilmu dalam tafsirnya, ia mengatakan bahwa ketiga mazhab besar fikih Islam selain Maliki sepakat akan hukum kenajisan anjing dan menyatakan bahwa sama sekali tidak diperkenankan berada di rumah. Namun apabila ia telah diberi ilmu, anjing itu telah dididik dalam kebutuhan kebaikan tertentu, maka statusnya pun berubah sehingga ada yang membolehkannya untuk berada di rumah. Mohon maaf, ini adalah binatang yang Allah secara eksplisit sebutkan dalam Al-Quran tentang keharamannya. Namun dengan ilmu dia bisa berada pada level yang berbeda. Apalagi kalau ciptaan Allah manusia yang diberkahi ilmu, yang memang sejatinya adalah diciptakan dengan sebaik-baiknya makhluk, tentu ini akan melejitkannya ke derajat yang jauh lebih mulia. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah pentingnya ilmu dalam mengarungi samudra kehidupan ini, sehingga Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Lalu ilmu seperti apa yang Rasul maksud? Ialah ilmu yang mendorong seseorang menjadi semakin cinta dan semakin mengenal Tuhannya. Karena apabila tidak, maka ilmu tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut. Artinya apa? Artinya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, karena
Apabila ilmu tidak bermanfaat, ia bagaikan pohon yang tak berbuah. Ia hanya menjadi beban bagi lingkungan sekitarnya. Nauzubillah. Anda boleh menjadi seorang ahli di bidang hakim, di bidang jasa, di bidang kepolisian, tapi dengannya Anda semakin cinta dan semakin mengetahui keadilan Allah, kemaha bijaksanaannya. Sampean boleh menjadi orang yang ahli di bidang kesehatan, tetapi muaranya dengan ilmu yang saudara miliki itu menjadi